Shalom, jumpa lagi dalam kasih Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang sangat menarik Bapak Ibu, di mana temanya adalah kaya boleh, tapi bukan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Wow, tema yang sangat menarik dan ditanya oleh semua orang di dunia ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, singkapkanlah firman-Mu, bukakanlah pikiran kami untuk dapat mengerti. Dan Allah Roh Kudus, kami minta, pimpinlah kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Semua hanya anugerah-Mu dan kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Yesus, penebus juru selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik Bapak Ibu, di mana semua orang mau kaya. Benar? Ya, semua orang mau kaya. Tapi kekayaan itu tidak menjamin orang itu bisa masuk surga. Jadi pertanyaan, apakah orang kaya itu bisa masuk surga? Jawaban Alkitab nanti kita baca. Untuk lebih lanjut kita baca dalam Markus 10 ayat 17 sampai 27. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Pada demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 18, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat 19, "Tentu engkau mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasihan kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berilah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 3, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." 25, lebih mudah seekor unta lewat lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 26, makin gemparlah dan berkatalah orang pada seorang pada yang lain, "Jikalau demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" 27, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal tidak mungkin, tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di sini kita melihat ada seorang muda yang kaya. Orang kalau udah muda kaya pasti dihormati. Terlebih lagi anak muda ini luar biasa. Ciri-ciri orang kaya apa sih Bapak Ibu? Dia punya harta yang banyak. Contoh seperti apa? Mobil yang mewah. Bukan satu, banyak, mungkin 5, 6, bukan merek biasa, Mercedes, Alphard, dan lainnya sebagainya, barang-barang mewah, branded. Apalagi rumahnya mewah, lengkap di dalamnya. Luar biasa kan? Apalagi ada pembantunya, tanahnya di mana-mana. Itu salah satu gambaran bahwa orang itu kaya. Orang kaya apalagi? Di sini kita lihat orang kaya ini bukan orang yang bodoh, tapi orang yang pinter, berjuang mati-matian untuk dapatkan kekayaan. Tidak pernah salah. Anda, Bapak Ibu, dalam Yesus Kristus, Anda boleh kaya. Karena
Karena itu di Alkitab tidak melarang. Abraham salah satunya orang kaya, Daud orang kaya, Salomo orang kaya. Tapi kita kembali di topik ini, bagaimana kita fokus ke orang yang muda kaya ini. Ayat 17 kita lihat ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan, Yesus habis mau jalan lagi, datanglah seorang berlari-lari. Ia lari mendapatkan Yesus. Udah dekat Yesus, dia sujud kepadanya. Bagus gak? Bagus sekali. Tapi lihat pertanyaannya, guru yang baik. Dia tidak anggap Yesus sebagai atau menjadi Tuhan. Guru yang baik. Kenapa dia bilang guru yang baik? Mungkin dia pernah dengar khotbah Yesus, tetapi ada sesuatu hal yang mengguncang hatinya. Di sini dipertanyakan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini permasalahan orang kaya. Semua orang di bumi mau kaya di bumi, masuk surga. Tapi untuk masuk surga Bapak Ibu bukan sesuatu hal yang gampang. Menurut dunia, kalau kamu masuk surga, kamu mengikuti aturan agama. Supaya apa? Bisa masuk surga. Agama itu mengajarkan yang baik. Tapi untuk masuk surga hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita lanjutkan ayat 18. Orang yang kaya itu, yang seperti tadi kita bicarakan, dia mau tanya sama Tuhan, saya mau masuk hidup yang kekal, yaitu surga. Yesus ngomong ayat 18, mengapa kau katakan aku baik? Yesus kasih tahu, hai orang kaya, kamu kenal aku bukan sebagai Allah, tapi sebagai guru. Kalau guru itu apa? Mengajar. Dia seorang pendidikan, diakui hebat. Itu yang kau akui kepada Yesus. Lihat ayat berikutnya, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Berarti apa? Tuhan kasih tahu sama orang kaya, hai orang kaya, kamu kenal aku itu sebagai guru yang baik. Padahal yang baik itu asalnya dari Tuhan. Secara tidak langsung Yesus kasih tahu, aku ini Tuhan. Terus kita lanjutin, apa yang terjadi? Engkau tentu mengetahui, Yesus kasih tahu sama anak muda yang kaya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibu. Luar biasa loh. Tuhan Yesus kasih tahu, ini ada di hukum Taurat. Apakah engkau sudah lakukan? Lakukan ini. Kalau engkau mau masuk surga, lakukan ini. Agama. Agama, jangan membunuh, jangan mencuri. Agama. Salah? Tidak. Itu contoh. Setelah kita belum kenal Yesus, hukum Taurat membongkar dosa kita. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan sebagainya. Tapi setelah kita di dalam Yesus, kita melakukan itu bukan untuk selamat, tapi kita ingin hidup kudus seperti Tuhan, membalas cinta kasih-Nya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ayat 21, ayat 20. Orang muda itu ngomong sama Yesus, katanya dia ngomong sama Yesus sama guru. Yesus sudah kasih tahu, tapi dia terus ngomong guru. Yesus dia anggap guru. Semuanya itu telah ku turuti sejak budak. Luar biasa kan? Udah kaya, banyak uang, banyak harta. Wow, taat sama firman, taat sama agama. Luar biasa, pasti masuk surga. Bapak Ibu, kita lihat ya ayat selanjutnya. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasihan kepadanya. Bayangin, kalau
Kalau engkau anggap Yesus itu guru yang cuman belajar pengetahuan, yang cuman tahu, wah ini baik, ini jahat, ini baik, ini jahat, ini benar, ini salah, engkau nggak akan menemukan jalan keselamatan. Di situ akan terjadi kesombongan. Lihat, Yesus, kalau saya dan saudara seperti ini, Tuhan memandang kita dan menaruh belas kasihan. Dia sedih. Terus dia bilang begini, lalu katanya, cuman satu loh yang kurang, hanya satu lagi. Wow, wah cuman satu, sedikit lagi saya akan masuk surga nih. Saya sudah lakukan semuanya. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergi, jalan, jual apa yang kau miliki dan berikan kepada orang miskin, maka engkau akan meroleh harta di surga. Kemudian datanglah, setelah jual, datang ke Tuhan dan mari ikut aku. Gak gampang Bapak Ibu. Ketika Anda menganggap Yesus sebagai guru, Anda cuma mengikuti aturan. Tapi ketika Tuhan Yesus berbicara, Dia Tuhan, kamu bisa lakukan hukum Taurat? Hukum Taurat mengajarkan apa? Jangan membunuh, jangan berzina. Kamu lakukan? Sudah? Oke. Tapi Tuhan bilang begini, jual. Di sini titiknya. Kalau kekayaan Anda, kepintaran Anda, atau hal-hal yang menghalangi pengenalan Anda akan Tuhan, itu harus ditaklukkan di kayu salib, di kaki Yesus. Karena kalau tidak Bapak Ibu, kita lihat ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Banyak orang Kristen udah kaya, ikutin teladan Yesus, ikutin teladan firman Tuhan, taat sama ahli Taurat, dia kecewa sama Yesus. Dia pikir Yesus kasih jalan keluar yang baik, tapi Yesus kasih jalan keluar di luar dugaan dia. Apa? Jual semuanya. Anda usaha mati-matian, Anda kerja mati-matian untuk jadi kaya. Akhirnya ketika Anda sombong, aku bisa semuanya. Perhatiin baik-baik, Tuhan ngomong, jual. Arti dijual apa? Lepas semua kebanggaanmu. Kalau kamu mau masuk surga, lepas semua kebanggaan. Artinya apa? Artinya apa? Jangan terikat. Dengan apa? Dengan kekayaan. Kalau orang muda di sini dengan kekayaan, dengan kepintaran. Untuk mengenal Tuhan dibutuhkan kepercayaan, dibutuhkan ketaatan. Akhirnya kita lihat ayat 22, orang muda itu ngapain? Lalu pergi sedih. Kenapa? Sebab banyak hartanya. Apa yang buat dia sedih? Saya udah capek-capek, dari kecil saya belajar mati-matian, udah besar cari uang, suruh jual. Enak aja tuh, bagus saya panggil guru. Perhatiin baik-baik, apa yang terjadi? Orang kaya itu tidak balik lagi ke Tuhan Yesus. Terus selesai dia orang kaya. Bukan karena kekayaanmu kamu masuk surga, tapi karena engkau harus ikutin perintah Allah. Jual semua, jual dan berikan kepada orang miskin. Orang miskin bicara apa? Orang yang lemah, orang yang tidak dianggap sama orang. Artinya apa? Jangan pernah gunakan kekayaanmu untuk kemuliaan buat saya. Nanti kita lihat kesimpulannya. Kita lanjut ayat 23. Lalu Yesus memandang muridnya di sekelilingnya berkata kepada mereka. Yesus ngomong sama muridnya, alangkah sukarnya
orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus bilang sukar, bukan tidak bisa, tapi sukar. Artinya apa? Sangat sulit. Tuhan Yesus bilang gini, lanjutnya. Tuhan Yesus bilang begini ayat 24. Terus murid Yesus bilang, waduh gila nih, saya ngikutin guru yang gila nih, ngeri banget. Saya ngikut Yesus bisa masuk surga gak? Lanjut, murid-muridnya mendengar perkataannya, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya, dia tegasin lagi, masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Bukan karena usaha manusia engkau masuk surga, tapi karena Allah yang menentukan engkau masuk surga. Bukan karena engkau jadi pendeta kamu pasti masuk surga, belum tentu. Nanti kita bicara tentang kesimpulan bagaimana tokoh utama Yesus Kristus Tuhan, dia adalah orang yang menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan, dan akhirnya dia menyelesaikannya sampai akhir. Kita lanjutin. Tuhan Yesus kasih perumpamaan, lebih mudah seekor onta lewat lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini sindiran. Artinya apa ya? Waktu zaman dulu onta itu kalau mau ditaruh di tempat beristirahatnya, dia harus masuk menunduk kepalanya. Artinya apa? Merendah. Terus lihat ayat 26. Makin gemparlah dan berkata kepada orang, jadi siapakah yang dapat diselamatkan? Wow. Murid yang terdekat pun tidak ada jaminan diselamatkan. Gak gampang Bapak Ibu. Jangan Anda pikir kalau Anda udah Kristen selesai. Belum tentu. Karena setelah Anda jadi Kristen, Anda harus jadi contoh. Tidak mudah Bapak Ibu. Hal ini saya bahas bukan karena saya sudah lebih hebat dari Bapak, tapi saya menyadari Tuhan sesungguhnya semua kasih karunia. Kita bahas ya Bapak, kenapa orang kaya ini sukar masuk surga. Kita buka dalam Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh dalam semak ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya dijempit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini yang menyebabkan orang kaya sukar masuk surga. Kenapa? Dia mendengar firman Tuhan. Waktu dia dengar, dia mulai yakin, wah saya setia sama firman, wah saya percaya dengan firman. Akhirnya waktu dia percaya, diberkati. Waktu diberkati, akhirnya apa terjadi? Ayat 14 Lukas 8:14. Mereka terhimpit karena kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Gampang Bapak Ibu untuk melawan firman. Jangan anggap diri Anda dan saya sudah jadi pelaku firman, sudah diberkati, dan Anda bangga. Belum tentu di hadapan Tuhan. Jadi hari ini apa yang harus kita lakukan? Kesimpulannya Bapak Ibu, kita baca ayat 26 dan 27. Mereka makin gempar dan berkata kepada yang lain, jadi jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Wow, kita udah lakuin firman, kita belum tentu diselamatkan. 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Perhatiin baik-baik. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Artinya apa? Kalau kamu mau masuk surga, sekalipun kamu kaya, pegang firman Tuhan,
berikan firman itu tempat pada posisinya. Jadi kesimpulannya apa? Bagaimana caranya masuk surga? Yang pertama, harus percaya pada Yesus Kristus. Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Anda harus percaya. Sama siapa? Yesus Kristus. Untuk percaya itu tidak semudah hari ini saya percaya. Semua adalah proses hari demi hari. Artinya apa? Semua kalau engkau diberkati, kalau engkau dilindungi, dijaga sampai saat ini, dan semuanya bisa jadi, semua anugerah, itu pun bukan jaminan masuk surga. Tapi kalau engkau ditambah lagi masuk dalam kerajaan Tuhan, percaya sama Yesus, andalkan Yesus, Anda ada jaminan masuk surga. Setelah itu apa? Orang muda itu waktu diperintahin suruh jual, tidak taat. Yang kedua, taat pada perintahnya. Kita lihat contoh Yesus Kristus. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 16, ayat 6 Bapak Ibu. Filipi pasal 2 ayat 6. Maaf. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Yesus itu dari surga, dia beri contoh, dia merendahkan diri, dia ikutin kehendak Bapaknya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Kalau Yesus tidak pernah mati dan Yesus tidak pernah bangkit, kita tidak pernah ada jalan keluar masalah terbesar dunia tentang dosa. Yang kedua, bagaimana caranya masuk surga? Taat pada perintah. Yesus kasih contoh, dia merendahkan diri. Ayat 7, mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai hamba. Saya tidak tahu siapapun Bapak Ibu yang menonton ini. Mungkin Anda orang kaya, Anda orang miskin, atau Anda orang yang terberada, orang terkenal, atau Anda siapapun, bahkan orang-orang yang terhina di hadapan Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus, merendahkan diri dan mengakui Yesus sebagai menjadi Tuhan, dan setelah itu mentaati firman Tuhan sampai akhir. Dan akhirnya terakhir, yang ketiga, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 dan 11. Sebab itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan menggunakan dia kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. 11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi kita meriwayat sedikit Bapak Ibu, orang yang kaya bukan tidak boleh berusaha mati-matian untuk jadi kaya. Tapi setelah Anda kaya, setelah Anda diberkati berlimpah-limpah, Anda taat sama firman Tuhan, ingat Bapak Ibu, yang membuat Anda berhasil Tuhan. Jadi biarkanlah kemuliaan buat Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mentaati firman Tuhan, taatilah karena Engkau membalas cinta kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat tertegur dengan firman ini. Begitu bangganya kami Tuhan ketika kami mengalami kuasa daripada firman Tuhan, dan kami melupakan hanya Engkaulah yang ditinggikan. Firman ini mengajarkan sekalipun Engkau memberkati kami telah berusaha secara manusia,
dan Tuhan limpahi anugerah dengan kekayaan. Biarlah hati kami tetap merendah dan terus taat sama firman sampai mati. Dan kami kembalikan kemuliaan hanya bagi Engkau. Hamba tidak tahu apa yang sedang penonton alami Tuhan. Mungkin mereka sebagai orang yang telah melakukan Tuhan, firman Tuhan, tapi mereka kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Atau mereka juga orang-orang yang berdosa, yang menganggap dirinya semua hanya karena uang dan uang. Tuhan, biarlah lewat firman ini Engkau mengajak kami semua kembali kepada Engkau. Biarlah di dalam Engkaulah kami bisa memegang, karena Engkaulah yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak. Berdoa buat setiap kami yang menonton acara ini yang sakit. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala sakit penyakit oleh bilur-bilur Yesus, oleh tanggung 2000 tahun lalu, oleh bilur-bilurnya punya sembuh, dan kehendak Allah jadi dalam nama Yesus. Berkati Tuhan apabila setiap mereka sedang mengalami Tuhan pergumulan dalam ekonomi, kira Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Apabila mereka sedang mengalami sesuatu hal yang menghimpit hidup mereka, sehingga firman itu tidak berkembang, Allah Roh Kudus, berikan mereka pengertian, biar terus berharap dan tidak mudah kecewa dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang terima segalanya. Allah yang hidup, benar, kekal selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah mendengar firman Tuhan yang sangat keras. Biarlah ini membuat kita semakin teguh kuat di dalam Yesus, dan terus membawa Injil pemberitaan kasih Tuhan, bahwa satu-satunya jalan keselamatan yaitu lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu men-like, subscribe, dan membagikan sebanyak-banyaknya acara ini untuk menjadi berkat, dan kami membuka ruang untuk Bapak Ibu didoakan, baik Bapak Ibu punya pergumulan, masalah apapun itu, dan bagi Bapak Ibu yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, berkaitan dengan perdukunan, silakan Bapak Ibu hubungi nomor yang ada di bawah ini atau di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa, shalom, Tuhan berkati.